أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله يا الله أستغفر الله يا رحمن أستغفر الله العظيم يا رحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd wa ba'da tahiyyah rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil ila al muallif wal musannif hadzal kitab mata'alallah bituli hayatihi wa nafa'ana bihi wa fi ulumi fid darain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi yang sangat sejuk ini Allah kembali hadirkan kita untuk bersama kita semua menikmati hidangan hidayah Allah. Kita duduk di majlis yang insya Allah majlis ini tercatat sebagai majlis taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kenikmatan duduk dalam majlis taman surganya ini menjadi asbab Allah ridha mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kemuliaan kita, Allah berkahi sisa usia kita, Allah sehat afiatkan lahir dan batin kita, Allah bahagiakan kita di sini di dunia sempurna, Allah bahagiakan kelak nanti di sana dalam jannah surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga terus tercurah limpah untuk Rasul tercinta Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'ut tabi'in, dan insyaallah salawat ta'zim dan salam mahabbah Allah perkenankan pula kepada kita semua, kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, karena beramal ihya'us sunnah sejatinya yang menjadi asbabiyah kelak nanti Allah memilih kita untuk dibersamakan dengan sosok yang sangat kita rindukan perjumpaan dan pertemuannya, yang sangat kita nantikan syafaatnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal iman dirahmati Allah azza wa jalla. Sebelum kita lanjut kajian dalam kitab yang menjadi rujukan di setiap ahad keempat atau ahad kelima, kita mengawalinya dengan doa. La yarudul qada illa bid-du'a. Tidaklah taklim yang diawali dengan doa kecuali taklim itu insyaallah taklim yang diberkahi oleh Allah azza wa jalla, menghendaki kebaikan demi kebaikan. Allah perkenankan kepada kita semua. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salah isyani zahiran batinan dafi'atan likulli syarr jalibatan likulli khair lana wa liwalidina wa li auladina wa liman haqqun alaina
ولمن أحسن علينا ولجماعتنا في هذا المسجد شاءوا لله بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Kita lanjut masuk pada wal maqalatus salisatu wal ishrun, maqalah yang ke-23. An Hatim al-Asam radhiyallahu anhu wa huwa Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan wa yuqalu Hatim bin Yusuf wa huwa min akabir masyayikh Khurasan wa kana tilmidun syaqiqun. Dari Imam Hatim al-Asam, nama lengkap beliau adalah Abu Abdurrahman bin Hatim bin Ulwan, atau ada yang mengatakan Hatim bin Yusuf, dan beliau adalah pembesar di antara masyayikhnya negeri Khurasan. Ruwiya annahu ja'at imra'ah fasa'alat Hatiman an mas'alatin fattafaqa annahu kharaja minha fi tilkal hala sawt fakhajalat faqala Hatim irfa'i sawtak. Ini sedikit sekelumit dari kenapa dikatakan Hatim al-Asam. Ya, al-Asam kita mungkin tidak nyaman kalau itu adalah disematkan kepada guru. Kalau lakop atau kunyah, julukan al-Asam diberikan kepada guru, ya, dialamatkan kepada guru. Bahasa kita mungkin adalah bolot, ya, atau tuli, ya. Ya, tapi ini ada cerita dari penulis kitab ini, ya, bagaimana beliau nyaman dengan sebutan bolot atau si tuli, ya. Karena ada satu cerita bagaimana seorang ibu-ibu datang kepada beliau rapi dalam sebuah halaqah. Beliau bertanya, beliau bercurhat. Di tengah-tengah curhatnya, maaf, dia kentut, ya, badannya besar, dari negeri Khurasan. Itu tabiatnya beda, ya, makannya juga beda, bobotnya juga beda, ya, pasti kentutnya pun beda. Kentutnya orang Sentul dengan kentutnya mereka beda, ya. Lagi ngaji, lagi curhat, keluar tamu tadi undang, ya. Tiba-tiba sang guru, ya, Imam Hatim ini seakan-akan tidak dengar. Beliau mengatakan irfa'i sawtak, ya. Irfa'i sawtak, ya ibu, kencengkan suaramu, keraskan suaramu, aku tak dengar, ya. Padahal sudah malu ketika keluar uap dari belakang itu, dia udah malu luar biasa, langsung berganti wajah. Dia nggak dengar, dia nggak dengar, ya. Sejak itulah peristiwa beliau mengatakan bahwa saya nggak kedengaran suara apapun, gitu, ya. Dikatakanlah sebagai al-Asam, ya, bolot, ya. Kalau kita bolot dengar apa nggak dengar? Dengar ketika masalah duit atau masalah perempuan. Itu bolotnya kita. Kalau udah ngomongin yang wardon, yang ngomongin perempuan, yang ngomongin tentang duit, baru kenceng dia suaranya, apa, pendengarannya langsung kebuka, ya. Ini betul, ya. Dan di sana disampaikan bahwa sang imam ini membiarkan namanya al-Asam sampai 30 tahun, ya. Ketika hari itu tiba-tiba beliau mengatakan, demi Allah aku dengar sebenarnya, selama ini aku dengar, kalian ngomong apapun saya dengar, ya. Saya disebut al-Asam saya nyaman, ya, saya tidak masalah, ya. Karena sungguh aku dengar bahwa seorang perempuan yang dulu pernah 30 tahun datang ke depan saya, dia kentut di depan saya, dan saya ingin menjaga perasaan dia, ya. Saya ingin menjaga perasaannya, dan aku katakan aku tidak dengar suaranya, dan selamatlah si ibu itu. Dan kini ibu itu sudah nggak ada, ibu itu sudah pulang, dan sebenarnya aku dengar, ya. Luar biasa, ya, 30 tahun dikatakan sebagai al-Asam ingin menjaga perasaan seseorang. Betapapun semua adalah umatnya Rasul Muhammad SAW, ya. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya,
hari itu melewati sebuah halaqah. Jadi kita ingin berbincang dulu sebelum kita masuk dalam pembahasan bagaimana ulama-ulama terdahulu itu sangat memperhatikan poin menjaga perasaan, sangat menjaga perasaan orang-orang di sekitarnya, nggak gampang nyablak, nggak gampang nyakitin, nggak gampang bully, nggak gampang ya nebar hoax dan seterusnya, ngejaga perasaan. Imam Ahmad bin Ambal melewati sebuah halaqah para murid-muridnya, dan murid-murid beliau yaitu sudah semua bin muhaddisin, orang-orang yang ahli hadis ya, adalah Abdullah ibn Ulwan ya. Beliau mendapati dalam sebuah halaqah menyampaikan sesuatu, terdengar di telinga Imam Ahmad ibn Ambal, kayaknya harus dikoreksi, tapi beliau menahan diri. Dan apa yang dilakukan oleh beliau ketika ingin mengkoreksi, Masya Allah, adalah biasa Abdullah ibn Ulwan, beliau menjaga ya, begadang malam beliau dengan mata beliau dengan kitab-kitab hadis ya. Bisa dipastikan kalau semua sudah terlelap, maka beliau segera membuka kitab-kitab hadis itu. Dan Imam Ahmad tahu tentang kebiasaan muridnya itu, karena bagian dari murid yang melihatkan banyak hadis ya. Sekira mungkin menjelang malam ya, separuh malam, dini hari, diketuk pintunya ya. Ini Imam Ahmad waktu mendatangi rumah dari muridnya itu ya, guru mendatangi murid, ini satu catatan nih, guru mendatangi murid malam-malam dengan jalannya jingkit. Apa jingkit? Supaya tidak terdengar, karena sendal orang-orang Arab kan sendal yang berbunyi. Kalau di kita mungkin ada bakiak ya. Gerak dari langkah itu dijaga sedemikian rupa jangan sampai terdengar oleh siapapun. Imam Ahmad melakukan itu. Ngetuk pintu pun bukan Waalaikumsalam ya, ya. Ampurasun, sepada ya. Saya punya anak di Turki ya. Itu kalau ngetuk guru pintu kamar ustadznya, pembimbingnya, nggak kedengeran. Cuman gila aja, ada gerak tangan, tek tek tek, tapi salam. Rupanya mereka membuka lebih kuat, bagaimana melatih hati supaya lebih peka dan terdengar nyaris gelombang gitu, vibrasi hati dari siapapun guru-gurunya. Kawan-kawan yang pernah datang ke Abu Yamun Fasir, sholat, zikir, nyaris nggak terdengar, padahal waktu sholatnya sholat jahar. Zikir biasanya zikir jahar, astagfirullah, tapi amin, loh tiba-tiba amin. Kita yang di belakang, ini Buya udah selesai belum dolin? Sekadar untuk meruntuhkan syariat fikih bahwa terdengar melalui telinganya saja ya. Dan anak-anaknya murid-murid pada dengar, connect gitu hatinya, sehingga hati yang sudah konektivitasnya bagus mengkonekkan ke telinganya jernih gitu. Baik, saya kembali. Imam Ahmad bin Ambal ketika mengetuk pintu dengan sangat pelan ya, dibuka langsung oleh yang punya rumah, Syekh Abdullah bin Ulwan ya. Kaget, ya wahai guru, malam-malam ada apa? Maaf, saya tahu ya, Anda jam segini pasti sedang mutolaah kitab, jam segini pasti Anda sedang meneliti hadis, makanya saya beranikan untuk mendatangi Anda ya. Silakan masuk. Masuk pelan-pelan, takut orang di rumah kedengar ya. Apa ngomong, akhirnya to the point, ini sudah malam ya. Saya tidak ingin mengganggu siapapun di sini. Beliau menceritakan, tadi siang loh, malam. Tadi siang ya, aku melintasi halaqahmu dan aku mendengar sesuatu. Rasanya itu tidak pas, tidak sesuai. Coba teliti lagi. Mengingatkan muridnya malam hari ya, sekian panjang waktu dengan cara yang tidak biasa, ini dilakukan oleh seorang guru, seorang murabbi, agar jangan sampai wajah muridnya yang dia adalah guru bagi para murid-muridnya rusak, cedera, ada aib. Masya Allah, menjaga aib
Mungkin kita biasa ya menjaga aib, persoalan penting dulu oleh ulama-ulama terdahulu diperhatikan. Sangat menjaga perasaan. Ya. Ini yang hilang di negeri kita. Berani gitu, ulama, tokoh, zuriyahnya Nabi, bukan hanya dirusak perasaannya secara fisik. Allahu Akbar. Imam Hasan dan Husain sosok yang bisa memberikan pelajaran penting kepada kita. Ya, bagaimana cara mengingatkan dengan tetap menjaga perasaan, poin-poin yang harus menjadi bahan perhatian. Ini seorang kakek masuk di Masjid Nabawi. Dia dengan keseniorannya, dengan kesepuhannya, seakan sedang mendemonstrasikan ilmu yang baru didapatkan dari Rasulullah Muhammad SAW, ya, dengan caranya dia. Tapi sayang, cara wudhu ini, betulan kisahnya ada kasusnya tentang wudhu. Wudhunya rusak, tidak sesuai dengan aturan Nabi. Banyak orang ketika berpapasan dengan beliau sedang berwudhu ingin mengingatkan, melihat kesepuhannya, melihat keseniorannya, sudah tua. Waduh, apalagi maapunten, dia jauh lebih bawel. Orang tua, ya, kakek-kakek. Karena kalau diingetin jauh lebih galakan dia, ya. Nggak ada yang berani. Ya, dia mundur. Pas mau ngingetin, ya dia nggak jadi. Akhirnya jatuhlah kepada Imam Hasan dan Husain, cucu Rasulullah Muhammad SAW, ya. Persis ketika mendapati sang kakek ini sedang berwudu, diperhatikan oleh Hasan dan Husain, memang salah wudunya, ya. Tapi tidak ingin melukai hati sang kakek, ya. Akhirnya dengan cara yang sangat cerdas, ini kita belajar nih, cara cerdas ternyata juga harus dipilih dan pilah, ya. Kayak, tolong dong, ini aku nih anak-anak yang lagi sedang belajar berwudu, sebelum aku nanti setorkan kepada guru-guruku, ya, dicek dong, aku ini kembaran, ya. Kira-kira di antara aku berdua ini siapa wudunya yang paling tepat dengan wudu dari Rasulullah SAW, ya. Oh, seakan diminta untuk menjadi juri, berarti kan sudah naik tuh ruhiyahnya, psikologinya sudah naik, ya. Dinaikin dulu. Oh, sebagai pemberi tahkim, ya. Ya udah, kamu wudu. Hasan wudu dengan cara wudu kakeknya, wudu dengan wudu yang lumrah, yang biasa. Sekarang aku ya gilirannya, kata Husain, wudu dengan wudu yang sama sebagaimana Hasan. Karena sebenarnya berdua ini punya niat untuk memberikan pengajaran, ya, kepada kakek dengan cara yang halus, ya. Husain berwudu dengan cara sang Hasan. Si kakek menyaksikan dua anak ini, ya, dua balita ini berwudu. Nah, artinya, oh, selama ini saya salah wudunya. Ini dua orang berwudu dengan wudu yang sama, tidak benar. Cucu-cucu, ya, kalian sebenarnya sedang mengajarkan aku sebuah ilmu, ya. Terima kasih, cara wuduku yang salah. Nyampe, ya, pesannya nyampe. Dengan tanpa melukai, dengan tanpa, ya, menjadikan si kakek ini hilang kehormatan, kewibawaannya, tapi bisa mengena. Inilah yang penting, ya, menjadi bahan semua kita sebagai edukasi agar ilmu ini sampai kepada siapapun. Kata iman rahmatullah azza wajalla. Saya sengaja memperbanyak cerita ini karena memang mudah-mudahan ini yang menyaksikan secara online, yuk kita belajar menghormati, ya. Bagaimanapun kita adalah umatnya Rasulullah yang semua kita saling menjaga dan saling mensupport di antara kita. Maaf lahir dan batin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.